kerabat rindu sepihak, ketemu lagi sama gue, Mahar Tania di channel YouTube gue, Taman Imaji Kingdom. Kali ini gue mau bacain tulisan gue yang ide dasarnya muncul setelah dengar teman gue nangis-nangis diputusin pacarnya. Kejadiannya kayak gimana, sesompret apa, nanti bakal gue ceritain. Sekarang, gue bacain dulu ya tulisannya. Here we go. Aku lahir dari seorang wanita, padahal dia sama sekali tidak bermaksud memiliki kandungan ini. Dia sama sekali tidak menginginkannya. Dia sudah berjuang mati-matian untuk menggugurkan aku dengan cara berusaha melawan egonya. Dia berusaha keluar dari kungkungan nafsunya yang olehnya selalu disamarkan sebagai kebutuhannya. Tapi dengan sangat menyesal dan berderai air mata, dia meminta maaf padaku. Dia bilang dia adalah wanita dengan kebutuhan yang tidak awam. Kalau tidak mau dikatakan tidak benar. Dan aku bukanlah orang yang pantas untuk menerima perlakuannya demi pemuasan kebutuhannya itu. Dia bilang dia terlalu menyayangiku, sehingga menurutnya sebaiknya dia meninggalkanku. Karena dia sangat takut dia akan menyakitiku. Dia sudah melakukannya dengan tidak mengacuhkanku setiap kali dia sedang ingin bersama yang lain, dengan memilih untuk tidak jujur padaku tentang banyak hal, dengan tidak mengizinkan dirinya untuk sepenuhnya mencintaiku. Dia bilang dia tidak ingin menyakitiku, tapi dia terus-terusan melakukannya. Dengan mencintaiku hanya pada saat dia ingin mencintaiku. Aku pun lahir. Aku lahir dari mulut dan perbuatan seorang wanita. Aku lahir dari rasa sakit yang aku derita. Aku pun terlahir kembali sebagai seorang bajingan. Bajingan yang menebarkan kepedihan ke orang lain setiap kali ada kesempatan. Ya, itulah isi tulisan gue. Jadi ceritanya gini, temen gue, cewek, kita sebut aja Madam. Si Madam ini pacaran sama Tuan X. Selama setahun mereka pacaran, semuanya baik-baik aja. Kalau toh berantem juga cuma berantem-berantem kecil. Nggak ada masalah deh pokoknya. Tapi, tiba-tiba si Tuan X ini mutusin temen gue. Kaget dong temen gue. Dia nanya, alasannya apa? Dan lo tahu apa jawabannya? Si Tuan X bilang gini, aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau nyakitin kamu. Jadi mending kita putus. Ya elah basi banget. Temen gue gak terima begitu aja lah. Ditanya sama temen gue. Ditanya terus, tanya terus. Sampai akhirnya si Tuan X ngaku. Dia bilang dia udah kehilangan chemistry, kehilangan greget, kehilangan apa ya? Ya gampangnya dia udah gak tertarik lagi sama temen gue. Jadi menurut dia, daripada dia selingkuh dan bikin temen gue sakit hati, ya mending putus. Nyebelin banget kan? Maksud gue, kenapa gak jujur aja dari awal kalau emang udah bosen? Kenapa juga pakai alasan karena terlalu sayang? Bullshit. Terlalu sayang itu cuma kamuflase. Pasti ada penyebab utamanya yang biasanya nggak jauh-jauh dari bosan dan ada cewek atau cowok lain. Ini sebenarnya udah trik lama nggak sih? Banyak banget kasus kayak gini. Kalau Sherlock Holmes turun tangan dan benar-benar nyelidikin kasus beginian, bisa jutaan kali jumlahnya. Saking banyaknya nih kejadian kayak gini, makanya sampai disebut klise. Nah, selidik punya selidik, ternyata si Tuan X ini punya masa lalu yang gak enak juga. Dulu dia pernah pacaran sama satu cewek. Dia sayang banget sama cewek itu. Tapi ternyata justru cewek itu yang player. Cewek itu suka seenaknya. Kadang lengket banget, kadang asyik sama dunianya sendiri. Sampai akhirnya
ketahuan lah kalau cewek itu selingkuh, dan sebenarnya si Tuan X itu cuma 1 dari 4 cowok yang deket sama cewek itu. Widih, ngeri banget tuh cewek, 4 coy. Nah, setelah tahu soal kejadian antara Tuan X dan mantannya itu, temen gue jadi galau nih. Putus aja apa berusaha bertahan? Karena menurut temen gue, toh aslinya Tuan X baik. Dia cuma masih luka aja gara-gara kejadian disakitin sama mantannya itu. Jadi temen gue sempet gak mau putus dan berharap Tuan X bakal bisa berhenti jadi bajingan. Tapi kesabaran temen gue cuma bertahan sekitar 2 minggu sih. Akhirnya temen gue milih buat putus. Dia ngerasa lelah mempertahankan orang yang emang udah gak mau dipertahankan. Gue jadi inget nih sama artikel yang dulu banget pernah gue baca. Artikel itu menyebutkan bahwa orang yang pernah disakiti punya kecenderungan untuk di kemudian hari menyakiti orang lain juga. Walau menurut gue pernyataan itu masuk akal, tapi gue nggak tahu sih ya itu benar apa enggak. Dari sisi psikologi itu kayak gimana juga gue nggak ngerti deh. Mungkin teman-teman di sini ada yang psikolog dan bisa bantu ngejelasin. That would be great. Tapi kalau misalkan pernyataan tadi benar, bahwa orang yang pernah disakiti punya kecenderungan untuk di kemudian hari menyakiti orang lain juga, maka menurut gue kata kuncinya adalah kecenderungan. Kecenderungan loh ya. Bukan berarti semua pasti menjadi seperti itu. Jadi ya balik ke diri kita masing-masing. Kita mau memaafkan dan melupakan masa lalu, atau mau terus-terusan nyimpan luka, nyimpan amarah, terus balas dendam, tapi ngebalesnya nggak cuma ke satu orang. Aneh. Balas dendam jadi kayak semacam hobi ya buat Anda, Tuan X. Sompret Anda, sompret. Kesel gua. Aduh, tenang. Ceritanya nggak berhenti sampai di situ nih, teman-teman. Kira-kira 4 bulan setelah putus, saat temen gua si Madam ini udah mulai move on, Tuan X balik lagi dong. Ngaku salah, ngaku nyesel, janji mau serius. Gimana tuh menurut kalian? Kalian pernah gak sih nemuin kasus yang kayak gini? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal itu sendiri? Ceritain dong di kolom komen, atau bisa juga DM ke Instagram kita dengan nama yang sama di Taman Imaji Kingdom. Ditunggu ya. Makasih teman-teman.